Oke, tepuk tangan dulu. Ini tepuk tangan umum. Kalau tepuk nyamuk, tepuk nyamuk, tepuk orang kaya. Tepuk orang kaya bagaimana? Tepuk orang kaya begini. Tepuk tangan dulu. Oke, tadi saya sudah diperkenalkan. Kalau adik-adik lihat, kalau saya pakai begini, kesan apa, Dek? Seorang dokter, anggota DPR, atau pengusaha? Pengusaha. Ini pengusaha. Ini dokter, anggota DPRD, atau pengusaha? Pengusaha. Yang ada paling dokter, Kang? Dapat lihat? Seniman. Oh, memang betul. Ya, karena adik-adik biasa lihat dokter itu rapi, kan begitu kan? Pakai celana kain, pakai sepatu pantofel, kan begitu Tom? Apalagi anggota DPRD. Anggota DPRD nggak harus pakai celana kain, nggak harus pakai baju jas. Ya, seperti inilah orang merakyat. Makanya orang bilang pengusaha. Kalau pengusaha, ya pokoknya semua baju pas pada dia. Tuh, yuk. Kadang-kadang pengusaha cuma pakai celana pendek. Oke, jadi berarti saya pengusaha ya. Berarti sudah cocoklah dengan penampilan saya hari ini untuk membawakan entrepreneur, ya. Oke. Berarti bukan anggota DPR di sini tuh, bukan dokter, tetapi orang kolaborasi antara dokter, anggota DPR dengan pengusaha. Oke. Yang hadir bersama saya ini mantan pacar saya, Dokter Rini Rahmawati Kadir. Mana dulu? Dokter Rini Rahmawati Kadir berdiri dulu. Ini Dokter Rini Rahmawati Kadir, mantan pacar saya yang sudah menghasilkan 3 orang anak. Beliau sekarang jadi kepala klinik Madani. Dulu saya, sekarang beliau kepala klinik Madani. Sebenarnya yang paling pas adalah Dokter Rini hadir di tempat ini, ya. Dokter Rini hadir di tempat ini karena beliau yang membawa klinik Madani sampai besar, mendapat juara 1 tingkat pertama, juara 1 tingkat nasional, BPJS Award 2019. Ya. Jadi 2019 alhamdulillah. Kemudian 2020 ini sementara menunggu hasil BPJS Award tingkat nasional. Sementara penilaian karena klinik Madani sudah masuk pada juara 1 tingkat kedeputian wilayah Sulawesi Tengah, Gorontalo dengan Sulawesi Utara. Jadi tinggal orang mau lihat mau juara atau nyana, tapi itu orang serahkan ke tim penilai. Tapi yang jelas alhamdulillah klinik Madani tetap eksis sampai sekarang. Oke, adik-adik, siapa yang punya cita-cita, setelah dokter apa, Dek? Usaha roti. Usaha roti, toko roti. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu. Wah, luar biasa. Ini setelah dokter mau jadi apa? Ini kedokteran semua atau ada yang dari FKM? Gigi? Keperawatan ada? No, keperawatan, kedokteran. Campur toh? Nyala tak pisah-pisah kan? Jangan di sini dokter semua, perawat, kemudian dokter gigi. Harus campur, ya. Ini dari mana? Kedokteran, keperawatan. Setelah jadi perawat mau jadi apa? Ada cita-cita enggak? Apa? Oke, jadi spesialis, kemudian buka rumah makan besar. Ini tadi keperawatan dokter gigi. Oke, untuk buka toko roti, ini buka rumah makan. Yang di belakang, Dek, keperawatan dokter gigi atau kedokteran. Setelah jadi dokter mau jadi apa? Kerja di mana? Toko usaha apa?
Toko usaha baju. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Jadi sudah ada rumah roti, rumah makan, baju online. Online? Offline. Ini kedokteran gigi. Setelah selesai mau jadi apa? Perusahaan apa? Industri apa? Peralatan kedokteran gigi. Menjual alat-alat kedokteran atau menghasilkan alat-alat kedokteran. Menjual. Oke, berarti dia menjadi distributor alat-alat kedokteran. Nama siapa? Aldi. Oke, tepuk tangan dulu. Ini mau jadi pengusaha ini. Ini setelah ini kedokteran. Nama siapa, Dek? Nama saya Raffi. Ya, jadi apa? Kedokteran atau? Dari kedokteran umum. Ya, setelah dokter mau bikin apa? Mungkin boleh jadi manajer rumah sakit. Mbak, manajer rumah sakit. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ini kedokteran atau nama? Oke, setelah lulus mau jadi apa? Dokter pegawai negeri? Pegawai negeri. Oke, baru jadi apa lagi? Spesialis? Buka? Modeling. Oh, luar biasa. Mau jadi artis petambang dia. Tepuk tangan dulu. Yang ini kedokteran? Ya, mau jadi setelah dokter bikin apa? Rumah sakit? Oh, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Wah, rasanya materi ini sudah selesai kalau begini ya. Ini dari kedokteran. Setelah selesai mau jadi apa? Pegawai negeri? Pegawai negeri. Kalau tadi mau jadi pegawai negeri? Oh, pikir-pikir dulu. Baru mau jadi apa setelah pegawai negeri? Usaha apa? Apa? Kos-kosan. Luar biasa. Kos-kosan, roti, rumah makan, toko online baju. Kemudian ini mau jadi alkes. Ini buka manajer rumah sakit. Ini menjadi punya rumah sakit. Kemudian ini jadi kos-kosan, ibu kos. Yang di belakang. Nah, ini mau jadi apa ini? Direktur rumah sakit. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Opor ketiga sana. Opor yang ketiga. Nah, ya itu saja. Jadi apa? Pegawai PNS, ASN. Cuman itu. Ya, oke. Tepuk tangan. Oke. Luar biasa. Ada kertas HP employee, self-employee, kemudian bisnis, kemudian investor. Ada yang tahu ini? Rumus ini dari Robert Kiyosaki. Cash flow. Ada yang tahu? Nggak ada? Nah, yang ada bilang tadi, orang harus berangkat dari sini. Dari employee. Lihat, dengar baik-baik. Kalau adik-adik mau suka tadi pekerjaan, setelah dokter gigi, setelah jadi perawat dan lain-lain, itu akan berhadapan dengan 4 cash flow ini, pekerjaan. Employee itu adalah orang-orang dengan kategori suka menjadi pegawai negeri, suka menjadi karyawan. Ya, jadi orang keluar suka menjadi pegawai negeri, suka menjadi ASN, suka dapat gaji dan suka hidup dengan zona aman. Jadi dia nggak pikir apa-apa, yang penting tiap bulan ada dapat doi. Betulnya enggak?
ASN, kan? Siapa yang mau suka jadi ASN di sini angkat tangan? 1. Mana yang mau suka ASN, pegawai negeri? Mana yang suka jadi pegawai negeri, angkat tangan. Mana? 1, 2, mana lagi yang di sini? Di sini yang mau suka jadi pegawai negeri, ASN. 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang mau suka jadi pegawai negeri. 1, 2, 3, 4, angkat tangan. Mana yang suka jadi pegawai negeri? ASN. Mana, angkat tangan, angkat tangan. Mana, angkat tangan. Angkat tangan. Oke, yang di sini yang suka jadi ASN 1, 2, 3, 4, 5, hampir semua. Jadi dokter lihat hampir 80% suka jadi ASN. Betulnya enggak? Betul? Ya, kenapa suka ASN? Karena dapat gaji tiap bulan. Betulnya enggak? Kemudian mau ujang, mau panas, mau krisis dan lain-lain, tetap dapat doi. Betulnya enggak? Stabil dia punya keuangan. Nah, orang yang suka di sini posisi employee biasanya orang tua yang mendesak atau teman-teman atau keluarga. Orang tua bilang, anak kalau nyana pegawai negeri belum berhasil. Toh, papa belum merasa senang kalau bukan pegawai negeri. Mama nyana suka kalau nyana pegawai negeri. Karena pegawai negeri dapat dia benefit, dapat dia berwibawa, pakai baju seragam, ada lambang, begitu kan? Betulnya enggak? Kemudian dapat doi. Nah, kalau adik-adik suka menjadi employee, suka SN, itu di sini tempatnya, employee. Sebelah kiri, menurut Robert Kiyosaki. Oke, ini ASN. Jadi kalau suka ASN, mereka hanya suka mengejar jabatan. Mau suka jadi direktur rumah sakit, mau suka jadi kepala rumah sakit, mau suka jadi kepala dinas, mau suka lain-lain. Itu ASN. Nah, sekarang yang kedua, kalau adik-adik suka, itu masuk pada self-employed. Nah, adik-adik ini sebenarnya pada posisi dua ini. Dengan self-employed. Setelah dokter, boleh praktek pribadi. Setelah keluar dokter gigi, boleh praktek pribadi. Setelah nurse, boleh praktek pribadi kan? Buka klinik luka, klinik kecantikan dan lain-lain, toh? Atau praktek pribadi. Nah, orang-orang yang berada di sini adalah orang-orang yang punya profesi. Dokter, dokter gigi, pengacara. Ya? Artinya dia suka mandiri, nih mau perintah. Dia suka dapat gaji sendiri, dia tentukan dia punya gaji. Dia kalau mau bekerja keras, maka doi banyak dia dapat. Kalau dia bekerja lembut, pasti doi kurang dia dapat. Ya, jadi di self-employed itu adalah sudah posisi adik-adik sekarang. Oke? Jadi mau praktek, sudah langsung dapat doi. Sama dengan dokter dulu. Sama dengan dokter dulu. Dokter tidak pegawai negeri. Dokter ini tidak pegawai negeri. Orang dulu berlomba-lomba masuk pegawai negeri. ASN. Saya dengan dokter ini bilang, jangan masuk pegawai negeri. Ya, jangan masuk. Karena mental atau karakter kita tidak cocok di pegawai negeri. Tidak cocok. Karena ini otak mau jadi beku kalau di situ. Ya, mau jadi beku, tidak bisa berkreativitas. Yang berikut ini adalah B, bisnis. Di sini tuh orang. Jadi bisnis. Jadi dia mengelola usaha roti, dia mengelola rumah makan, dia mengelola pakaian, dia mengelola apa lagi? Klinik, dia mengelola kos-kosan, itu bisnis. Ya, kalau self-employed, dokter gigi yang praktek, kalau dia bekerja dapat doi banyak. Dia buka 24 jam banyak dapat doi. Tapi kalau dia nyandak bekerja, nyandak dapat doi. Betulnya enggak? Toh, dia kasih tinggal praktek, tutup nyandak dapat doi toh. Tapi kalau dia buka 1 kali 24 jam, dia dapat doi. Tapi kalau bisnis beda. Dia dapat doi walaupun nyanak praktek.
dia dapat doi, nyana praktek. Kalau dokter praktek, ini boleh berjalan kemana-mana. Sebab kalau dia berjalan kemana-mana, nyana dapat doi. Begitu kan? Kalau seorang bisnis, biar dia pergi 1 minggu, tetap doi berputar masuk ke kantong dia, berjalan kemana-mana. Tetapi doi masuk, betulnya enggak? Iya. Kalau yang pengusaha roti kan, misalnya yang pengusaha roti, biar dia nyanda atur ini, dia nyanda jadi pimpinan manajer roti, dia berjalan, tetap dia masuk tuh orang belanja kan? Orang belanja. Bedanya enggak antara bisnis dengan self-employed? Beda kan? Kalau self-employed, ini boleh berjalan kemana-mana, tapi DP doi juga ada. Kalau bisnis, boleh kemana-mana, DP doi juga ada. Cuman bisnis tidak bisa menentukan kapan DP doi banyak, kapan DP doi-nya tidak ada. Ya, cuman di bisnis kadang-kadang ada DP doi banyak sekali, ada kadang-kadang turun. Kalau ASN stabil terus toh, 3 juta 200 terus. Tapi kalau bisnis itu bisa sampai 15 juta, 20 juta, 50 juta, 100 juta. Itu DP beda. Ya. Kalau investor, nah ini orang-orang kaya. Kalau orang-orang kaya yang ada doi, langsung tanam. Adek jangan bercatat. Sudah, ini materi bukan sudah secukup ngoni belajar dari SD bercatat terus. Toh? So cukup dari TK bercatat, SD mencatat, SMP mencatat. Hari ini berdengar saja. Ya? Pasti adik-adik tahu. Cuma rumus ini mau hafal. Sudah tidak perlu mencatat. Bentar konsentrasi pica. Dengar saja, ya. Dengar saja. Biasanya kalau dokter kasih materi, tidak ada yang mencatat. Karena bukan fisiologi. Ya, bukan anatomi fisiologi. Ini materi paling santai. Tenang saja. Kalau investor, kalau adik-adik papa banyak doi, langsung kasih masuk di bank deposit, tunggu-tunggu DP bunga. No? Atau ada orang punya proyek, baku tambah doi investor, bikin perumahan, ngoni kurang terima berapa DP persen. Doi yang bekerja for orang. Ya? Oke, ada beda? Kalau employee, ASN, karyawan. Mau suka kerja di mana? Karyawan. Dokter di rumah sakit, dokter di puskesmas, dokter di klinik. Ya? Gitu kan? Kalau self-employed, dia bekerja sendiri. Buka praktek mandiri, dia tentukan sendiri dia punya waktu. Dia tidak mau diintervensi. Kalau bisnis, itu walaupun bukan dia yang olah, tetapi uang bekerja untuk dia. Ya, tetapi DP doi bisa surut dan bisa meningkat tajam. Kalau investor, memang DP doi kurang dia taruh-taruh. Ya, mau taruh di bank, kurang buat terima-terima doi, deposit dan lain-lain. Dari 4 ini, kira-kira mana yang adik-adik pilih? E, S, B, atau I? Hah? Mau suka ke I? Oke, tepuk tangan dulu. Jadi semua suka jadi investor semua ya? Suka jadi investor. Sekarang jadi pertanyaan, bagaimana caranya untuk menjadi investor? Ya? Harus punya uang. Dari mana itu uang? Dari mana? Dari bekerja. Bekerja di mana? Bekerja karyawan atau jadi dokter praktek? Hah? Dokter praktek. Berarti adik-adik belum jadi investor. Baru jadi dokter praktek. Baru mau cari doi, toh? Baru mau cari doi. Nah, sekarang ketika adik-adik sudah ada pandangan untuk menjadi pebisnis, wirausaha, pengusaha, itu setelah jadi dokter, boleh buka praktek, tetapi harus langsung buka bisnis. Ya, langsung buka bisnis. Kalau praktek, tidak bisa mempekerjakan orang lain. Tapi kalau buka bisnis, misalnya klinik madani,
Itu ada 25 karyawan yang ada di dalam. Dokter ada di dalam, perawat ada di dalam, bidan ada di dalam, apoteker ada di dalam, asisten apoteker di dalam, administrasi di dalam, sopir di dalam, security di dalam. Jadi dia mampu mempekerjakan dokter-dokter sama adik-adik. Jadi adik-adik bekerja Pak dokter, ya, kalau di klinik, terima gaji. Ya, dokter praktek, dokter tiba jalan. Sukanya enggak begitu? Jadi dapat doi sambil jalan-jalan. Iya? Siapa suka begitu angkat tangan? Ah, semua suka Kang. Siapa nih mau berjalan-jalan ke Bali, kemana? Kemudian doi masuk Kang. Iya seperti itu. Makanya harus perlu bisnis. Ada kolaborasi. Nah, nanti ada strateginya, adik-adik. Kapan orang harus berpindah? Dokter cerita pengalaman. Bukan teori. Pengalaman. Waktu dokter selesai, praktek, ruangan praktek ukuran 1 kali 2 meter, 2,5 meter. Dinding triplex, tidak ada kursi, tidak ada bed. Bed itu hanya dibuat dari meja yang sudah bagoyang, tambah dengan kasur yang dong sudah pakai, so buang, so jorok sekali. Beli spray, kemudian bungkus, ikat, kasih kuat supaya nggak mau jatuh ini pasien. Kasih kuat, ikat pakai tali, bungkus dengan spray. Triplex, dinding luar bagus, tapi di dalam ada tanda-tanda batasan kayu. Tempat praktek pertama, ya, bukan di rumah, sewa orang di rumah. Siapa yang tinggal di Masing? Nada dari Masing. Yang papa kenal Pak dokter? Yang orang Manado? Orang Manado mana angkat tangan? Sedikit ya orang Manado, paling banyak luar. Ada berapa orang Manado? 1, 2, 3. Oh, enggak banyak juga orang Manado. Banyak di luar, Kang. Oke. Waktu praktek, ang dokter bilang berdiri di muka, bilang kalau sudah melangkah itu tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ketika ini perbuatan baik, maka pasti Allah akan tolong. Ya, waktu buka praktek pertama, masalah rezeki bukan orang yang atur, tetapi Allah yang atur. Ya, kita hanya mampu berusaha, kita hanya mampu bisa bekerja. Praktek, Bismillah, duduk di bangku, meja yang soba bagoyang, praktek sendirinya, tidak ada yang bantu, belum ada perawat, belum ada apa-apa. Ya, habis praktek, pasien ke muka balangkah 1 kali, so langsung tanpa duduk, langsung aku dapat dengan dokter pemeja. Setelah so habis bercerita, diagnosis, balik ke belakang, so tanpa obat, jadi langsung atur. Tapi alhamdulillah banyak pasien waktu itu. Ya, banyak pasien, alhamdulillah. Tahun berikut dokter pindah di rumah, tanpa praktek, ambil yang kecil, ruangan kecil. Masih ada ruangan 1 di samping rumah, itu buka praktek 1 tahun. 1 tahun. Tahun berikut kasih lebar itu tanpa praktek. Kasih lebar. Saya sudah kawin dengan dokter ini. Jadi pas dokter sudah menikah. Ya. Dokter ini masih dokter muda waktu itu. 2005, 6, 2007 sudah praktek di rumah sendiri, so sedikit besar itu ruangan. So ada ruangan tunggu sedikit besar, kemudian so pakai gipsum, so sedikit bagus. Ya. 2008 saya diamanahkan untuk mendirikan perguruan tinggi Stikes Muhammadiyah Manado, sekarang jadi universitas. 2008 sudah mulai saya ketua Stikes. Jadi waktu pengurusan itu ada dokter praktek yang ganti. Ya. Selama saya mengajar jadi ketua Stikes,
2008 sampai 2014 jarang praktek, bahkan sudah tidak praktek, tinggal mengajar. Yang ganti praktek kadang-kadang dokter ini, kadang-kadang dokter luar yang praktek. Saya konsentrasi untuk pendirian Stikes Muhammadiyah sampai berlanjut 4 tahun. 2013 saya mendirikan klinik Madani yang ada di Masing. 2013. Nah, itu dokter ini yang pegang full. Saya masih 2008 sampai 2013 saya masih ketua Stikes dan mengajar, masih full konsentrasi di situ. Karena untuk pembenahan basi pertama. 2013, 2014 kita buka klinik, kemudian 2014, 15 saya keluar dari Stikes, mengundurkan diri karena bacalek, anggota DPR keluar mengundurkan diri. Tapi Stikes sudah selesai, sudah akreditasi dan lain-lain, sudah tinggal melanjutkan. 2014 saya mulai kembangkan klinik dengan dokter ini, terus sampai 2019 itu BPJS Award, pengakuan bahwa klinik Madani diakui sebagai FKTP terbaik tingkat klinik se-Indonesia. Oke. Jadi dokter lahir dari keluarga miskin. Bapak bukan investor. Bapak bukan pegawai, bukan pengusaha. Mama ibu rumah tangga yang usaha makan minum. Bapak ASN. Dokter ini Papa perawat di Gorontalo, perawat senior. Mama usaha pembantu keluarga. Jadi orang dua ini lahir dari nol. Nyana ada doi yang kemari. Mau pinjam doi di bank, banknya tidak terima. Bank bilang belum ada usaha. Bang pinjam kemana-mana masuk keluar bank, nyana ada bank yang kasih. Akhirnya pinjam kredit di koperasi. Koperasi 20%, 30% potong di leher. Mahal. Setelah klinik sudah berdiri, saya punya tanah, mulai ada tanah, klinik berdiri, baru bank mulai datang, kasih doi. Itu bisnis. Berarti saya menggunakan perawat bidan, dokter dan lain-lain, saya menggunakan uang dari luar. Itulah bisnis. Ya? Bisnis. Jadi bank sudah mulai datang. Biasa begitu kan? Kalau sudah mulai ada usaha, rumah makan dan lain-lain, bank sudah mulai mendekat. Dari situ mulai berkembang. 2016 saya mendirikan sekolah MAK Madani, Madrasah Aliyah Kejuruan, jurusan keperawatan, yang sudah angkatan yang ke-7 sekarang. Ya, yang siswanya memang betul hampir tiap tahun hanya sekitar 40-50, yang kemarin 100, yang sekarang ada 150. Itu dari semua sekolah perawat di Manado, MAK Madani paling banyak DP siswa dan pernah mengirim 1 siswa ke Cina untuk dapat beasiswa, dan nomor 1 dia di Cina keperawatan dari sekolah MAK Madani. MAK Madani juara juga untuk sains, integrasi biologi dengan agama, fisika agama, matematika agama. Jadi pernah juara, dia naik lagi. 2020 waktu masa COVID ini penting, semua bagoyang, hampir rubuh, klinik goyang semua, seluruh dunia kan, goyang semua. Saya dengan dokter ini berpikir bagaimana DP cara mau dapat doi. Berpikir, bisnis harus kreatif berpikir, melihat peluang apa yang terjadi. Orang lagi takut basweb, saya bilang dengan dokter ini, bismillah, orang dua buka swab. Teman-teman lain masih takut mau basweb, saya bilang, mari orang dua basweb. Mulai orang buka swab orang, wah, mulai dari situ pasien mulai datang banyak. Mulai kantor-kantor datang, mulai banyak. Dari situlah pundi-pundi usaha yang Allah buka. Ya, akhirnya bikin klinik lebih besar. Klinik dulu cuma di halaman 300 meter, sekarang pindah di depan jalan jadi 730 meter.
Jadi dia berkembang hanya dari sweat. Nah, usaha itu berpikir keras. Begitu juga dengan MAK, turun semua, orang-orang tidak membayar hutang 190 juta. Siswa akhirnya dokter kasih gratis semua. Tahun 2020 buka Sabua SY. Siapa pernah makan di Sabua SY? Yang mau buka rumah makan mana? Nah, buka rumah makan. Dokter sebuka rumah makan Sabua SY. Itu termasuk waktu buka pertama sampai orang di luar jalannya tidak dapat makan. Banyak sekali itu orang. Konsepnya dokter ini yang atur, konsep klasik. Nanti kalau adik-adik dorang Kifri jalan-jalan ke Masing, boleh singgah di Sabua SC biar cuma makan, ya. Makan sederhana, nyanak murah-murah, makanan-makanan mahasiswa semua. Tapi orang mulai dari bisnis itu. Ya, jadi dokter bukan hanya sekedar jadi dokter, tapi memang harus berpikir keras bagaimana orang harus survive dengan usaha. Ya, 2019 sudah, sekarang sudah jadi anggota DPR, Komisi 2, sekretaris tanpa doi di situ, tetapi nyanda ambil orang pedoi. Ya, jangan bilang anggota DPR banyak doi, kok ambil orang pedoi, orang cuma terima gaji apa yang orang terima. Oke, yang terakhir, prinsip ketika kita mulai membuka peluang-peluang bisnis, menjadi buka usaha, menjadi buka rumah sakit, buka klinik, buka alkes, buka rumah ini, buka online, toko online, rumah makan dan lain-lain. Prinsip jujur, pegang saja. Saya dan dokter ini paling takut kalau berbohong. Ya, kalau ya bukan berarti orang sesuci, nyanda, tetapi orang menghindar sekali masalah bohong. Kalau di tempat bisnis kemudian ada kecurangan, Allah tidak ridho. Ya, Allah tidak ridho. Biar mau buka apa, Allah tidak ridho. Mau dapat doi, tetapi dia akan menyiksa orang. Ya, tapi kalau orang jalankan dengan baik, dengan jujur, tidak ada manipulasi, karyawan, dokter semua bekerja, tidak ada manipulasi, cari untung pribadi-pribadi, begitu juga perusahaan, Allah akan ridho orang punya usaha. Ya, cuman itu ada pegang. Orang bilang apa di resep? Cuma orang pegang, jujur saja. Nyana ada yang manipulasi di situ. Kalau pasien punya hak, kasih pasien punya hak. Ya, kalau orang bayar 100 jangan bilang 200. Begitu juga karyawan-karyawan. Dapat orang yang tidak jujur, dipecat, langsung dipecat. Manipulasi. Pemeriksaan laboratorium, kalau diperiksa lab, dia bilang yang tidak dibayar, ternyata bayar, kasih keluar. Ya, pegang doi, orang yang pegang doi ada manipulasi doi, langsung kasih keluar. Makanya biar orang dua tidak ada, orang dua berjalan kemana-mana, kasih tinggal klinik, takut orang mau manipulasi. Karena pasti akan ketahuan, toh pasti akan ketahuan. Nah, masih banyak juga rahasia. Nanti orang akan dialog, tanya jawab, paling bagus. Nah, oke, silakan MC. MC lanjut. Siapa kau ini? Pak Rizky, silakan lanjut. Orang diskusi. Orang diskusi. Sisa waktu 30 menit kan? Orang diskusi. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan lanjut pada sesi tanya jawab. Ya. Dari adik-adik, apa ada yang memberikan pertanyaan? Ya, silakan. Silakan. Mike. Ada panitia, boleh kasih mic. Dan membuatnya. ya, pakai ini, coba pakai ini. Nama saya Rizky Pratama, saya dari program studi pendidikan dokter dari Mentor 6. Jadi dokter, pertanyaan saya, kalau ketika kita akan memulai suatu bisnis, pasti kan di awal-awal pasti ada kayak guncangan-guncangan.
pun itu pada saat bisnis sudah berjalan begitu lama. Bagaimana apakah dokter mempunyai tips atau trik ketika bisnis itu sudah mulai goyah agar kita tetap lurus di dalam tujuan kita untuk membangun bisnis itu? Ya, baik. Oke, kedengaran ya ini? Yo, ini pertanyaan paling menarik, paling bagus ini pertanyaan. Ya, pertanyaan paling bagus. Jadi, bagaimana merubah posisi ketika orang ada di self-employed menjadi pebisnis? Kadang-kadang orang bilang, aduh, setengah mati mau jadi pebisnis ini. Begitu kan? Mau mulai dari mana kita? Kan begitu? Mau mulai dari mana kita? Kagele tacolo. Nah, biasanya orang suka hidup pada zona aman, zona nyaman. Biasanya orang suka pada zona nyaman, tidak mau ambil resiko, tidak mau ada tantangan, tidak mau ada proses, tidak mau ada hambatan. Kalau sudah ada di kepala kita masalah itu, maka bisnis tidak pernah akan jadi. Kalau di kepala kita sudah takut dengan resiko dan sudah merasa nyaman dengan posisi nyaman, terima gaji, dapat doi, nimau dengan orang lain, maka jangan harap bisnis akan dapat. Ya? Seorang pebisnis yang masuk dari self-employed ke pebisnis itu harus berani menerima resiko. Ya? Kalau orang tidak mau menerima resiko, dia pikir-pikir begini. Kalau kita mau buka rumah makan, banyak orangnya enggak kagele punya ada orang datang. Begitu kan? Kagelenya enggak ada orang datang. Kok mau busuk, kok siapa mau makan itu nasi. 1 minggu kong orang kerja mau ongkos dengan apa? Dia semua pikir begitu kan? Oh, lebih baik kita tahu-tahu begini, co. Sunya pikir karyawan, sunya nak mau buka, sunya nak pikir macam-macam, nya nak ada resiko, sudah padoi. Begitu kan? Akhirnya balik lagi dia. Oh, sudah nya nak jadi. Begitu juga orang ada bisnis roti, sama dari rumah makan. Orang bisnis buka auto. Banyak teman-teman dokter seperti itu. Mau suka buka bisnis. Oh, kita mau bikin auto rental. Baru mau buka, dia langsung pikir, kage itu auto mau kutabrak. Baru mau buka, coba pikir itu auto mau kutabrak. Akhirnya nak jadi mau buka. Ya, itulah mindset orang yang takut. Pebisnis tidak pernah takut. Apapun itu dia harus terima. Harus berani melintas zona nyaman. Harus berani. Ya. Jadi jangan mulai berbisnis, semulai berpikir, nya nak mau laku, kage orang datang, orang mau bilang ini, kage duitnya nak cukup, mau bayar begini, nya nak mau jadi pak, nya nak mau jadi deh, nya nak mau jadi itu bisnis seperti itu. Ya, yang penting, orang bisa mampu melihat peluang. Dokter dulu hanya Allah mengilhamkan mampu melihat peluang-peluang. Ya, oh BPJS akan menerima klinik ketika itu, peluang BPJS. Saya bilang, oke, dengan dokter ini kalau begitu orang bikin klinik. Karena peluang besar di sini. Buka klinik. Orangnya tidak berpikir resiko apa. Yang penting orang dokter, ada 2 dokter di dalam. Kalau ada dokter yang mau, sudah orang 2 yang praktek. Ada perawat 1 selesai. Toh? Penting orang ada modal, orang pemodal di sini. Orang pemodal modal diri. Ya? Buka klinik. Karena saya lihat ada peluang BPJS untuk mendapatkan peluang yang besar. Dan betul, ternyata klinik mendapatkan peluang yang besar waktu itu. Klinik. Sampai sekarang, yang dokter punya cita-cita bangun rumah sakit Madani, tanahnya sudah ada, yang sekarang jadi tanah MAK Madani, sudah jadi sekolah, itu sempat undang 12 kepala dinas presentasi rumah sakit Madani yang ada di Pandu. Sudah akan meng-ACC. Saya dengan dokter ini ke Yogyakarta, studi banding. Melihat bagaimana prospek rumah sakit. Dibilang di rumah sakit, dia tanya dokter pedoi berapa? Saya bilang saya punya tempat kira-kira 5 miliar. Dia bilang, "Yoh, enggak cukup 5 miliar bangun rumah sakit." Saya bilang, "Pak, kita punya kolaborasi dengan perusahaan obat, perusahaan alkes yang akan masuk di dalam. Kalau kita punya bangunan sudah selesai, dia akan masuk di sana dan kita akan bagi hasil." Saya bilang begitu. Dia bilang, oh berpikir panjang. Dia bilang seharusnya 25 miliar. Oh, mungkin sudah dengan alat-alat canggih atau dengan apa. 25 miliar. Saya bilang, ada perusahaan yang mau masuk pak. Akan masuk di sini. Setelah sudah ke Yogyakarta, saya ketemu dengan BPJS.
Saya tanya, peluang rumah sakit di era sekarang kira-kira bagaimana? BPJS bilang, dokter jangan dulu buka rumah sakit, beresiko. Lebih aman dan nyaman dan berpeluang adalah klinik. Makalah orang tetap bikin klinik. Dan terbukti bahwa semua rumah sakit Siloam akan mendirikan 1000 klinik yang ada di Indonesia. Adik-adik yang mau kasih berdiri klinik, Siloam semua ambil semua ini klinik. Ya, akan 1000. Karena apa? Dia lihat ini potensi klinik ini besar. Dilihat klinik potensi ini besar sekali. Makanya klinik satu-satunya Muslim yang ada di Manado itu klinik Madani. Makanya orang harus pandai melihat prospek apa ke depan, ya, merancang prospek apa ke depan. Ini entrepreneurship, medical entrepreneurship. Jadi bagaimana orang mengembangkan ini ilmu ini, dokter, ilmu kesehatan yang orang bisa kolaborasikan dengan usaha. Kalau adik-adik gigi mungkin ada jual alkes gigi, bikin klinik gigi, kecantikan yang gigi yang lebih modern, ya. Kalau ada yang suka buka klinik khusus brand apa, silakan. Yang penting jangan lari dari profesi. Ya. Pertama itu dulu. Karena apa? Kalau lari dari profesi, setelah ada masalah, profesi tidak bisa menunjang. Misalnya dokter, kalau bukan buka klinik, buka usaha lain misalnya, dokternya tidak ada, setengah mati cari dokter. Tuh? Tetapi karena orang dokter, biar orangnya tidak ada, orang dua boleh praktek, orang boleh ganti. Kan itu? Tuh, orang boleh ganti. Tapi kalau buka yang lain-lain, belum tentu. Nah, prospek ini besar. Nah, ini baru mau masuk Pak, so ada hambatan. Ya, baru mau masuk mau jadi dari self ke businessman, so ada hambatan banyak sekali. Kong DP doi mau ambil di mana? Setelah kita berani DP doi ambil di mana? Bismillah Pak. Ya, Bismillah deh. Jangan terlalu cepat-cepat. Mulailah dengan langkah awal pelan-pelan. Saya dengan dokter ini itu pelan-pelan, tidak ada langsung. Karena ada doi. Ya, mulai dari tanpa praktek yang biasa, yang jelek sekali, sampai berubah bermetamorfosis jadi klinik. Nah, itu perlu proses, kan? Perlu proses di situ. Nggak serta-merta langsung, kecuali memang papa mama kaya. Tuh, papa mama bilang sudah bangun bawa satu klinik. Oh, cuma 2 miliar kok. Oh, sudah, berdiri besok selesai. Kan begitu. Tapi kalau orang mulai dari nol, berpikir panjang. Tuh, berpikir panjang. Sedangkan orang ada doi sini mau membangun klinik. Takut dia. Ya, saya datang ke pengusaha-pengusaha, Pak, bikin klinik. Tuh dok, kita ada konsep klinik. Ada doi miliaran dia, tapi tidak ada konsep klinik. Itu baru mau masuk, belum mau jaga. Nah, setelah sudah bikin klinik, kok bangkrut tuh klinik. Akhirnya dia bilang, aduh, soalnya tidak ada solusi. Akhirnya balik ulang self-employed. Karena dia tidak mampu dia mempertahankan dia punya bisnis, kan? Dia tidak mampu. Makanya orang yang ada bisnis harus ciptakan brand. Brand. Kalau cuma buka klinik biasa, semua bisa ada pelayanan. Tapi ketika ada brand, waktu itu klinik bikin brand apa? Perawatan luka modern. Karena saya dan dokter ini ikut perawatan khusus luka modern. Disitulah orang kenal klinik Madani, perawatan luka modern. Jadi luka modern, orang-orang dari Gorontalo, Bolmong datang untuk rawat luka di sini. Rawat luka. Orang mulai kenal klinik Madani dengan brand luka. Lumayan juga Pak. Orang yang nurse lumayan DP kalau brand luka. Cuman sayang BPJS ambil ini mahal untuk perawatan luka. Kecuali orang yang ini mau merawat di rumah sakit. Dari rumah sakit Kandau, rumah sakit Teling, kalau perawatan luka pasti dorang keluar dari rumah sakit rawat di klinik Madani. Itu brand dulu yang dokter bikin. Brand. Untuk mempertahankan kan, lumayan DP doi di situ. Nah, setelah pasien kelihatannya banyak yang diabetes mellitus, kenapa dokter buka brand itu? Karena di Sulawesi Utara urutan ke-6 diabetes mellitus. Makanya dokter ambil peluang ini. Oh, diabetes mellitus urutan ke-6 banyak orang yang sakit gula. Sementara belum ada orang yang penanganan khusus kan penyakit gula.
bikin itu penanganan. Makanya dokter-dokter di mana-mana dorang tanya, luka yang so hancur DP kulit, DP daging so hancur kurang tulang, regenerasi baru ulang. Rawat di klinik. Kecuali memang sudah sangat parah, baru tidak bisa. Itu orang bikin brand. Ya. Nah, baru untuk mempertahankan itu, bikin brand baru lagi. Setiap tahun berpikir bagaimana mau bikin brand. Akhirnya mulai 2013, Dokter Soba Sunat mulai tahun 94 Desember waktu sunatan massal. Tahun 94 Soba Sunat. Nah, sekarang lihat peluang, ternyata dokter kurang, orang kurang basunat, dokter-dokter. Tuh, di Manado ini kurang dokter yang jabat sunat. Kurang dokter. Makanya dokter bikin ruangan khusus yang ada di klinik. Ruangan khusus mau dibuka di Klinik Madani di Facebook atau di mana. Buka di situ. Ada Klinik Madani Manado. Brand Klinik Madani, dokter suruh cetak gambar asli, bukan pakai apa nama. Bukan pakai wallpaper, gambar asli Avengers. Jadi anak-anak masuk dia langsung lihat Avengers. Bikin brand lagi sunat. Alat-alat yang biasa ngulinya pakai cutter, mana yang semester 7, biasa cutter api, rubah jadi ESU. Jadi yang dia pakai di bedah. Ya, dulu pakai suntik, sekarang nggak pakai suntik. Dulunya pakai lem, nggak pakai lem, sekarang pakai lem. Dulunya nggak pakai klem, sekarang turun pakai klem. Turun bikin ini inovasi baru, bikin brand. Untung dek, ya, dokter bedah, dia melirik jadi dokter sunat. Karena dia pikir dia untung di situ. Orang harus berani membuat inovasi-inovasi baru. Ya, kalau sudah berani di bisnis, pertahankan, berpikir kuat, kreatif bagaimana inovasi baru. Tapi jangan lupa pemasaran, Facebook terus, Instagram, TikTok, sebarkan terus. Ya, kalau jadi pengusaha jangan takut-takut. Kalau sudah bacolo, Bismillah, bukan orang yang atur rezeki. Ya, Allah yang atur. Dokter dengan dokter ini begitu. Pokoknya apapun yang terjadi, Bismillah. Nyana ada satu di dunia ini yang nyana ada hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan. Mau pribadi, mau karyawan, mau praktek pribadi, tetap ada masalah semua. Ya, makanya orang-orang pebisnis dia mampu dan berani menerima tantangan berikut. Dia lebih kreatif. Ya, jadi jangan berpikir panjang kalau mau buka bisnis. Seorang nenek yang naik di 1000 tangga, usia 90 tahun, kenapa sampai di puncak? Dia nggak lari. Kalau lari mati dia. Tapi apa yang dia lakukan? Bismillah, satu tangga, tarik napas, ulang lagi, tarik napas, sampai di 1000 tangga. Nggak lari dia. Kalau mau lari mati. Yo? Tapi kalau orang pelan, orang akan beradaptasi dengan bisnis orang. Saya dengan dokter ini, nggak belajar ini bisnis begini. Orang otodidak. Walaupun S2-nya orang manajemen rumah sakit, ijazahnya mahal, boleh jadi direktur rumah sakit. Jadi khusus orang ambil S2-nya manajemen rumah sakit di Makassar. Sedangkan sekolah orang pilih-pilih, nyada sembarang mau ambil sekolah. Mau suka ambil S2 nyada sembarang. Pilih mana itu prospek ke depan yang formuda pakang doi. Ya. Kalau misalnya direktur rumah sakit mau perlu ijazah, saya dan dokter ini ijazah lumayan cukup mahal untuk persyaratan jadi direktur rumah sakit. Nah, saya ikut S2 hukum kesehatan karena dokter malas mau masuk di hukum, kan? Makanya saya ambil peluang juga di hukum kesehatan. Cuman sayang tesisnya tidak terus di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, terbesar. Semua ahli hukum ada di situ. Cuma saya nggak selesai. Cuman sekarang dokter tahun depan insya Allah selesai SH, sarjana hukum. Karena apa? Mudah-mudahan orang mau kuda apa? Toh, siapa tahu ada bilang bantu akang ada masalah ini di hukum. Dan begitu. Orang perlu harus ada di situ. Nah, kalau orang mau bayar pun orang petenaga hukum, DP gaji hampir sama dengan direktur. Makanya kalau mau pilih sekolah, pilih betul-betul mana yang orang pakai ini. Nih, tidak cuma hanya sembarang sekolah. Pilih baik-baik ini sekolah mana yang orang pakai.
Nah, jadi mental pengusaha harus dimunculkan mulai sekarang. Saya kelihatan mental pengusaha mulai dapat lihat, mulai saya sekolah, nyanda ada doi. Ya, saya ini dokter ini kan nggak ada doi. Papa sudah meninggal, doinya nggak ada. Mau beli buku, beli apa semuanya nggak ada. Ya, jadi dokter pecara cari doi. Bagaimana? Selain basunat, ganti praktek belum dokter muda. Belum dokter muda, so ganti praktek Pak Dokter Taufik dengan Dokter Dadang. Belum dokter muda, sudah ganti praktek. Sunat Dokter Taufik so panggil, basunat PDP pasien. So panggil. Sementara kuliah, cuma bikin stiker ID, jual. Pemahasiswa, baku rampas orang ambil. Stiker ID itu mahal. Bukan mahalnya, gengsinya. Toh? ID itu gengsinya, mau taruh di otot kan mahal. Toh? Oh, gengsi ini, dokter ini. Tidak semua orang boleh jadi dokter. Bikin itu dia. Oh, baku rampas orang, dapat doi dokter di situ. Makanya kreativitas berpikir di saat susah itu selalu aja muncul. Allah selalu memberikan pertolongan. Oke, ada pertanyaan, tinggal berapa menit, Dek? 5 menit ya? Oh, 9 menit. Oke. Silakan, masih ada 1 atau 2 pertanyaan. Ya, silakan, Dek. Ini orang sharing ya, Dari program studi pendidikan dokter, kelompok mentor 4. Baik, pertanyaan saya adalah bagaimana supaya kita bisa menumbuhkan mental pebisnis dalam diri kita. Terima kasih. Baik. Ada lagi 1 kali jawab yo dari sini supaya pas ya. 2 pertanyaan. Silakan, Dek. Nama siapa? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Wahyuti Moko Ago dari program studi ilmu keperawatan. Bagaimana cara dokter mengatur waktu dengan baik antara menjadi seorang dokter, dosen, anggota DPR, dan usaha-usaha dokter lainnya. Makasih. Ya, oke, baik. Terima kasih. Lanjut ya. Nanti orang diskusi berikut. Karena cuma 1 jam, memang cuma share saja. Menumbuhkan sikap entrepreneur, pengusaha. Ya. Memang jadi pengusaha itu nggak perlu belajar. Ya, nggak perlu ikut diklat. Ketika adik-adik mendapatkan tantangan, mamanya nak kasih doi, langsung berpikir kita mau dapat doi bagaimana dipecara, Kang? Itu saja dulu berpikir. Setelah berpikir kita mau dapat doi dari mana, Kang, supaya mau bantu ini orang tua. Kalau itu sudah ada, itu mindset akan berputar itu otak. Sel-sel otak itu akan berpikir kreatif, dia akan bekerja dia itu. Apapun caranya, karena apa? Kita punya potensi semua. Apapun itu yang orang mau bikin, mau jual apa, mau jual ya macam-macam lah, akan muncul dari situ. Dapat lihat itu jiwa-jiwa pedagang, ya, dapat lihat. Mulai pertama kalau dia dapat lihat, oh ternyata orang butuh tempat minum. Kalau begitu, coba kita online minuman, walaupun hanya dengan modal 200.000 dulu. Minta maaf, dokter buka praktek cuma modal 200.000, deh. Ya enggak banyak. Cuma modal 200.000. Itu doi dapat dari praktek di Rumah Sakit Siti Maryam. Buka modal 200.000. Bukan orang kaya. 200.000. Bagaimana putar itu doi? Ya, 200.000 bayar obat. Kita sudah ada, tambah lagi obat. Ya, jadi bagaimana untuk menumbuhkan itu ketika orang dalam keadaan terjepit, biasanya orang berpikir kreatif. Jadi ini pikiran jangan pernah diam. Cuma mau minta-minta Pak Mama, cuma mau minta-minta Pak Papa. Tapi berpikir bagaimana peluang-peluang yang ada.
orang suka online ini, oh lagi tren jilbab ini. Coba kita mulai dengan jilbab ini online. Toh? Mulai dengan berpikir, oh apa yang diperlukan? Teman-teman perlu apa? Oh ini. Oke, kita dapat pada orang. Pesan online, tawarkan satu. Karena suka ini, karena suka ini, karena suka ini. Banyak orang yang sukses dengan itu. Toh? Dia kumpul DP doi, sudah apa doi? Cuma hanya lihat peluang. Oh dia suka buku ini, buku-buku ini yang lagi top. Oh sudah. Bayangkan orang hanya cuma modal leper Taiwan bisa jadi kaya. Tuh, tidak perlu berpikir panjang-panjang. Tidak perlu mau berpikir besar-besar. Mulai kecil-kecil dulu. Hah? Kalau bisnis dari kecil-kecil, lihat tuh peluang. Peluang apa yang ada di sini. Oh, berapa satu begini? Karena beli. Berapa? So lupa, misalnya 75.000. Ternyata banyak orang suka yang begini. Oh sudah, pastikan dia gampang, orang gampang jenuh toh. Oh kalau begitu kita mau beli yang lain, model lain. Jual lagi pada orang, so boleh ganti anak punya ini, coba ini begini. Toh, bayar berapa kali? 2 kali coba bayar. 2 kali bayar. Modal cuma 50.000. Ya. Bagaimana cara atur waktu? Dokter anggota dewan, kemudian dokter sudah tidak mengajar. Kurang di MA Kamadani, memotivasi adik-adik. Anggota DPR tidak ada waktu khusus. Cuman Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu harus ada di luar kota. Kunjungan kerja. Kalau nyana kunjungan kerja, nyana dapat pengalaman dengan nyana dapat doi. Klinik ada dokter gantian. Dokter ini masih aktif. Dokter jaga, ada dokter jaga. Jadi kalau saya biasa kalau kunker panggil dokter ini sama-sama jalan. Karena orang dua hidup dari susah, rasa sama-sama. Rasa sama-sama. Jadi kalau dokter berjalan, panggil lagi dokter ini ikut. Kemana-mana ikut. Siapa kasih tinggal siapa yang praktek, ada dokter praktek. Bisnis jalan, toh dapat doi dari situ. Jadi nyana praktek. Orang mau basunat, baku janji. Kalau bukan hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa pagi. Karena hampir tiap minggu orang-orang besar yang jabat sunat, orang-orang Kristen jabat sunat. Lumayan 1,5 juta sampai 2 juta jabat sunat. Lumayan toh? 15 menit 2 juta. Tuh? 15 menit 2 juta. Itu tuh brand. Rabu-rabu 2 juta. Kalau ada 2 orang 4 juta 1 hari. Kalau 1 minggu so ada berapa? Tuh, hitung saja. Jadi itu yang dokter bikin, tetap atur itu waktu. Cuman di DPR paling banyak kunjungan ke luar daerah. Ya. Kunjungan ke luar daerah, jadi cuman yang dokter bikin, adik-adik ingat, dokter punya niat membantu orang banyak. Itu saja. Kalau orang hanya kerja sendiri, dapat duit sendiri, orang sendiri, orang amal sendiri. Tapi kalau orang bukan usaha, dokter dapat praktek, perawat dapat pekerjaan, bidan dapat pekerjaan, apoteker dapat pekerjaan, orang yang SMA dapat pekerjaan di klinik. Dari doa-doa mereka, itulah pundi-pundi uang di situ. Karena rezeki orang terbatas untuk 1 orang. Tapi ketika orang ada 20 orang, maka itu rezeki akan datang dari orang-orang ini. Dari 20 orang ini. Ya, itulah filosofi saya dengan dokter ini. Kalau cuma mau hidup sendiri, gampang. Toh, gampang. Saya bangun sekolah, kasih gratis 3 tahun. Gratis SPP, jangan bayar apa-apa. Jangan bayar apa-apa, saya gratis. Sebuah SC, harga rasa sedap, harganya tidak terlalu mahal. For orang banyak. Ya, yang penting orang punya niat, selain orang mau suka untung, tapi jangan lupa orang sedekah. Ya, DP kunci di situ. Jangan lupa orang jujur, berani, jujur dan suka bersedekah, bantu orang. Di klinik ada 2.000 orang yang punya kartu sehat 5 tahun gratis berobat di klinik. Kalau mau hitung-hitung dendoi lumayan besar.
Ya, makanya kalau jadi bisnis bukan for orang sendiri juga, for orang lain juga. Ya, jangan takut buka bisnis karena rezeki bukan orang yang atur, Allah yang atur. Nah, kalau mau buka bisnis jangan takut-takut, berani, bismillah. Orang kasih pinjam doi, bismillah. Yang penting niat mau ganti. Jangan ada niatnya nak mau ganti. Nah, jangan ada niatnya nak mau ganti. Hancur itu. Ketika orangnya ada niat, ada utang orang kasih, ada niatnya nak mau bayar, hancur itu. Niatkan saja, insya Allah Allah akan bantu. Oke? Orang bisa sharing banyak. Kalau ilmu wirausaha bisa. Adik-adik buka di YouTube banyak kan teori-teori kan, tapi dokter langsung praktik. Karena pelaku, ya, pelaku usaha. Oke, nanti orang mau dapat ulang. Kalau ada yang kurang puas, mohon maaf. Kalau ada yang tersinggung, mohon maaf. Adik-adik mana semester 3? Semester 7? Iya, nanti pasiar Pak Dokter P Sabuah SC, Sabuah kuliner khusus ada di map. Boleh jalan-jalan di sana, boleh bawa-bawa di sana. Ada tanpa dulu, boleh bikin acara. Arisan, hari ulang tahun, pesta pernikahan, boleh bikin di situ. Walaupun hanya sebatas 100 orang. Cuma kecil-kecilan. Tetapi alhamdulillah Allah masih berikan peluang-peluang untuk dapat membantu orang. Ya, untung kecil tapi dapat membantu orang. Oke? Begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Orang panitia foto begini dulu, foto di sini atau dorong berdiri? Dorong berdiri sini atau orang di sini? Dorong berdiri. Oke. Dorong foto dulu ya, baru tutup ya. Mari coba dokter ini, mari coba sini. Bagaimana? Oh iya, boleh. Dengan dorong di sini, baru di. Adik-adik bisa Iya. di tempat. Atau ngon foto begini? Oh coba. Lebih bagus orang berdiri, Kang. Begini, Codang. Ya. Semangat. Iya. Bela negara. Kamera, Din. Din pakai kita handphone itu. Ada situ. Dokumentasi. Oke. Bela negara, Dokter Taufik bilang bela negara. Oke, sudah? Sudah. Orang beginilah satu ya. Din dengan ambil begini, Din, orang di sini, Din. Supaya dapat ambil pada orang pemuka-muka. Iya, sini aja. Mari ke sini. Bela negara. Sini, coba. Ambil pada orang sini, Din, begini. Oh, belakang. Gitu ya. Sudah? Ya, oke, orang sebelah sana. Tadi sini sudah toh? Sini coba orang. Mari coba, Dek. Dapat lihat, Dek, di belakang? Oh, yang tinggi-tinggi. Sini coba. Oh iya, boleh, Kang. Dapat lihat semua? Siap. Ya, oke, mari ke sini. Sini juga, orang. Mari coba. Simbol toh, simbolis.
Ya, oke. Ya, oke. Nah, itu nanti berikut. Oke ya. Ya. Habis ini materi apa? Oh, Baik, itu adalah materi yang sangat menarik yang dibawakan oleh Dr. Susianto Yusuf, Magister Kesehatan. Sekali lagi untuk Dr. Susianto Yusuf, Magister Kesehatan, 5 dia serta 1 paket. oh. Paket. Torang lain kacang-kacang goni. Mereka. Baik, sekali lagi dokter. Ya. Oke ya. Atas kehadiran dokter dan memberikan bukan Oke ya. Nanti pasiar-pasiar ke klinik Madani, boleh pasiar-pasiar ke Sabua SJ. Ya? Iya. Ya. Dulu ya. Iya. Ini semester berapa? Semester 7 semua selesai, Kang? Ini semester 7 lagi? Iya? Ini semester 3 tadi, Kang? Oh, iya. baik. Pada selanjutnya kita akan masuk pada materi kita. Iya, benar nanti pasir-pasir. Sudah. Terima, Kong. Bismillah. Untuk kembalikan lagi. Iya. Ini anak, Kang? Oh, bukan Memi. Bukan. Oh, yang satu. Dokter Agung anak bisa. Oh. Dokter Reni. Oh, Reni. Agung. Dokter Oh. Agung. Terus semester 7. Kalau Pak ini anak, Dang. Memi, Pak Iskandar. Gigi.